Oke, jadi kali ini gue mau lanjutin review kemarin tentang Samsung S10. Jadi kemarin belum sempet ngasih lihat ke kalian tes gamenya kayak gimana. Jadi kali ini gue mau ngasih unjuk ke kalian tes game pakai Samsung S10 versi Snapdragon di tahun 2022. Ya, kali ini kita tes TDM dulu, habis itu klasik. Kita cuma mau ngeliat si Samsung S10 ini bisa kuat berapa lama, panasnya kayak gimana, dan kalau panas drop FPS atau enggak. Oke, langsung kita gas ke gamenya. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time! Enemy down, cover me. Target down. Kill. Enemy down. The blue team is in the lead. Target down. Clear. Cover me. Expired. Clear. Killing spree for the blue team! Kill. Cover me. The blue team is unstoppable! Reloading. Expired. You're about to win. The blue team is about to win! Dead. Cover me. Kill. Blue team victory. Oke, di TDM berjalan dengan mulus, lancar tanpa ada frame drop. Sekarang kita mau coba di klasik ya. Ini by the way masih rekam layar, mesin terus yang dari tadi TDM. Jadi kita lihat sambil ngerekam layar sambil dimainin dalam waktu sekian menit masih mampu atau enggak, satu game nanti lewat masih aman atau enggak, suhunya panas, frame drop atau enggak. Lalu kita langsung let's go ke gamenya.
Ya oke, jadi mau masuk game kedua klasik, gue ngerasain udah suhunya lumayan panas, jadi gue pakein kipas. Walaupun gue belum ngerasain frame drop yang signifikan, jadi masih kerasa lancar-lancar aja. Waktu dimainin nggak ngerasain frame drop yang ngeganggu. Jadi soalnya kita coba pakai kipas, siapa tahu lebih lancar lagi. Watch out! Oke, jadi tadi itu hasil tes game dari Samsung S10 versi Snapdragon 855. Gimana? Masih oke? Oke banget dong. Tadi itu tes TDM dulu pertama, terus setelah selesai TDM tes klasik di Livik. Di game pertama itu masih berjalan dengan baik, begitu masuk ke ya game kedua lah itu udah mulai frame drop karena memang HP-nya udah mulai panas. Dan gua pakai sinyal dari HP Pixel. Ya, jadi bukan pakai WiFi router tapi pakai sinyal dari si Pixel 3, sedangkan si Pixel 3-nya udah kepanasan. Dan menurut gua frame drop tadi tuh disebabin sama sinyalnya nggak stabil, bukan karena HP-nya, bukan karena chipsetnya. Nah, eh,
si Samsung sendiri sebenarnya tadi udah ngasih kode panas, suhunya udah mulai panas, cuman begitu gue taurin kipas frame dropnya langsung stabil lagi. Jadi bener-bener dimasuk ke game ketiga itu bener-bener udah nyaman banget ya, walaupun sesekali ada frame drop karena memang HP ini lagi lowbat juga, sinyal kurang bagus, jadi mungkin itu jadi faktor frame dropnya. Tapi jujur ini main gamenya sambil nge-record layar, sambil rekam layar. Pengalaman gua waktu gua pakai iPhone XR main game biasa tanpa record layar itu aman-aman aja, nggak bakal ada frame drop kecuali udah panas banget. Tapi kalau misalkan pakai record layar, walaupun belum panas tuh kadang-kadang suka ngeframe, nggak tahu kenapa di XR. Waktu gua coba pakai rekam layar walaupun belum panas-panas banget, tapi frame dropnya turun, kayak dia tuh nggak bisa sekaligus pakai dua aplikasi yang berjalan. Nah sedangkan di Samsung ini seperti yang kalian lihat tadi, bisa sambil record layar dan main game dalam keadaan HP panas, masih bisa ngasih performa yang menurut gue tuh cukup baik. Bahkan tadi gue ngerasa frame dropnya tuh nggak terlalu ngeganggu, gue masih bisa handle, masih bisa ngelawan musuh dengan baik. Dan ya menurut gue ini sebuah jawaban lah buat teman-teman yang kira Snapdragon 855 itu udah ketinggalan zaman. Nah gue juga sempat lihat review yang seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa si Samsung S10 ini ngasih performa yang stabil. Waktu dites Antutu selama 5 kali berturut-turut dia masih ada di skor 500 ribuan, sedangkan HP kayak Pixel 4, terus HP-HP kompetitornya dia yang dibekali chipset yang sama yaitu Snapdragon 855 itu frame drop. Nah dari sini gue nemuin satu jawaban bahwa performa itu bukan ditentuin sama chipset aja, tapi tergantung si HP-nya. Jadi walaupun chipsetnya lebih tinggi dari Snapdragon 855, tapi si HP yang gak mau ngeluarin tenaganya secara full, itu bisa jadi faktor yang ngebuat si performa gamenya ini kurang baik. Sama kayak di HP Mi 11T Pro itu pakai Snapdragon 888, tapi dia nggak mau ngeluarin tenaganya secara full, padahal dia ini punya power gitu, punya power buat ngejalanin game berat, buat ngasih pengalaman bermain game dengan baik. Nah makanya dari sini pentingnya kalian nyari tahu dulu sebelum beli HP chipsetnya kayak gimana, dan tipikal HP-nya itu apa. Dia tipikal HP yang gak peduli sama panas, game jalan terus, atau HP yang sayang sama suhu, ya kan, suhunya dingin tapi performanya ditahan. Nah jadi itu review singkat dari gua tentang Samsung S10 tes game PUBG Mobile versi Snapdragon 855 di tahun 2022. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin minta ke gua buat review HP lain buat di tes game juga, silahkan ditulis di kolom komentar. Oh ya, sorry gue nggak bisa bikin video tanpa record layar, apa sih disebutnya, handcam ya. Gue nggak bisa bikin video via handcam karena memang gue nggak ada alatnya. Gue bingung juga sih kalau misalkan rekam layar pakai HP doang tuh gimana, sedangkan gue tuh nggak punya alat buat ngerekam dari sini buat ke tangan gitu, jadi nanti malah gambar jadi jelek. Jadi gue kasih lihat itu aja ke kalian, rekam layar sambil ngegame. Dan menurut gue pun itu udah cukup banget ya buat kalian yang mungkin lagi nyari HP bingung harus milih HP yang chipsetnya kayak gimana. Chipset Snapdragon 855 itu udah cukup, sama kayak Poco X3 Pro itu udah cukup banget. Snapdragon 860 cuma ya kebalik lagi ke kalian mau pakai HP kayak gimana, nyaman apa enggak sama HP gede atau mungkin cari HP yang compact. Dan menurut gua Samsung S10 ini salah satu pilihan yang worth it lah buat kalian kalau memang kalian gak peduli sama IMEI. Sebenarnya masalah IMEI sih kita harus peduli ya, karena memang itu jadi faktor buat nanti kita main game di luar rumah tanpa ada wifi kan pasti jadi problem. Cuman ya selagi bisa kita cari solusinya, menurut gua Samsung S10 ini jadi HP paling worth it sih. HP paling worth it di harga 3 jutaan untuk sekarang, dengan fiturnya yang masih flagship, dengan desainnya masih bagus, layarnya masih bagus, chipsetnya juga masih kencang buat ngegame berat masih jalan. Dan mungkin nanti gue ngetes juga Genshin Impact kayak gimana karena gue belum ngerti gamenya, jadi mungkin nanti gue ngasih review Genshin Impact di video selanjutnya. Jadi ini aja dulu, thank you yang udah nonton. Kalau ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. See you next video, goodbye.